Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pemilihan presiden dan atau wakil presiden di Indonesia. Yang pertama, sejarah pemilihan presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Mengenai pengaturan pemilihan presiden, itu tidak diatur di dalam batang tubuh, tetapi diatur di dalam penjelasan angka 7 paragraf ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang dikenal hanya pemberhentian presiden saja. Tidak termasuk di dalamnya adalah pemberhentian wakil presiden. Di dalam penjelasan dikatakan bahwa kedudukan DPR itu adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Kecuali itu, anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan presiden jika Dewan menganggap presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, maka majelis dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya presiden dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini adalah berkaitan dengan memang tidak secara langsung mengatur tentang pemberhentiannya, tetapi di sini diatur tentang bagaimana MPR itu bisa membuka persidangan atau membuka sidang istimewa dengan agenda pertanggungjawaban presiden karena adanya pelanggaran haluan negara atau pelanggaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan TAP MPR nomor 3 MPR 1978. Nah, di sini aturannya secara jelas di dalam TAP MPR ini mengatur tentang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR. Ini perlu digarisbawahi, pemberhentiannya hanya pemberhentian terhadap presiden, tidak termasuk di dalamnya adalah wakil presiden. Di dalam catatan sejarah ada dua presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno diberhentikan dengan adanya Super Semar, surat perintah 11 Maret. Sementara Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur itu diberhentikan karena adanya dugaan kasus yang melibatkan Presiden Gus Dur. Ini dalam kasus Bulog Gate. Tetapi sampai dengan saat ini juga tidak pernah dibuktikan apakah Presiden Gus Dur itu terbukti melanggar hukum atau terlibat di dalam kasus Bulog Gate. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar atau pasca Undang-Undang Dasar, itu muncul peraturan yang baru yang merupakan sisipan di antara pasal 6 dan 7. Kemudian juga ada sisipan di antara pasal 23 dan 24. Yaitu pasal yang disisipkan adalah pasal 7A, pasal 7B, kemudian pasal 24C ayat 2. Nah, ini menggunakan istilah presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Untuk pemberhentian presiden ini ada proses panjang yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang ada di
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu dilanjutkan ke tahap berikutnya, tahapan ke Mahkamah Konstitusi yang harus memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden itu melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Baru setelah ditetapkan oleh MK menyetujui pendapat DPR, kemudian tahap berikutnya adalah tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa. Nah, ini bisa kita lihat alurnya. Ini untuk kotak yang pertama ini, alur atau tahapan pemberhentian presiden. Ketika presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi mempunyai syarat, ya, memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, DPR melakukan persidangan, ya, melakukan persidangan, kemudian setelah melakukan persidangan, DPR kesimpulannya adalah presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, di dalam sidang DPR ini paling tidak ada dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dan dihadiri paling tidak 2/3 dari jumlah anggota. Artinya ini ada 2 quorum kehadiran dan satu lagi adalah quorum untuk melakukan penghitungan, mengambil pendapat, ya, atau mengambil kesimpulan rapat. Harus dihadiri 2/3 dan dari 2/3 tersebut menyetujui tentang presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, hasil dari risalah DPR tadi kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk memberikan persetujuan bahwa pendapat DPR itu adalah benar presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau MK berpendapat terbukti, nah berarti DPR kemudian meminta kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa. Nah, sidang istimewa ini nanti bisa, ya, mengambil keputusan usulan DPR tidak dapat diterima, maka presiden atau wakil presiden terus menjabat. Kalau ternyata usul dari DPR itu diterima, maka presiden dan atau wakil presiden itu nanti bisa diberhentikan. Nah, di dalam sidang istimewa MPR ini dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. Nah, ini untuk proses pemilihan. Nah, berikutnya nanti khusus kita akan membahas tentang pendapat MK, ya, putusan MK untuk memberikan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.